Oke, selamat sore Bapak Ibu dan teman-teman yang terhormat. Kembali lagi di channel Sniper Trader Indonesia. Pada kesempatan ini kita akan sama-sama menganalisa sebuah saham. Pada kesempatan ini saya akan menganalisa sebuah saham rokok yaitu HMSP. Nah, ini merupakan analisa after market close, yaitu penutupan bursa saham tanggal 20 Mei 2020. Oke, kita langsung saja. Nah, ini indeks harga saham gabungan kita tanggal 20 Mei 2020, yaitu indeks harga saham gabungan kita ditutup turun tipis 0,059% atau 2,7 poin. Nah, pada awal pembukaan, ini bisa Bapak Ibu perhatikan di sini, sempat naik di sini. Nah, ini dimanfaatkan oleh para investor untuk sell on strength. Nah, di sini banyak investor untuk menjual mereka yang sudah koleksi beberapa hari sebelumnya untuk melakukan take profit. Kemudian di akhir sesi pertama bursa saham kita lemah, kemudian lanjut sesi kedua sempat ditarik naik sehingga positif, kemudian di akhir sesi sellernya masuk sehingga ditutup melemah. Di sini saya akan memperlihatkan, nah ini data ini saya ambil dari RTI. Teman-teman Bapak Ibu bisa lihat di sini, ini adalah data all market termasuk data negosiasi ya, teman-teman ya. Transaksi negosiasi yang dilakukan di belakang. Istilahnya tidak bisa melakukan melalui sekuritas ya, broker yang seperti halnya yang kita lakukan. Asing sendiri melakukan transaksi 35 triliun, tepatnya 35,96 triliun. Kemudian asing juga melakukan sell 35,88 triliun. Nah, di sini malah net apa nih? Net buy ya sebesar 800 miliaran. Nah, di sini domestiknya malah net sell ya, net sell sekitar 800 miliaran. Nah, terus kita lihat pasar regulernya, yang ditransaksikan melalui broker. Ini asing melakukan buy 1,54 triliun, kemudian sell 1,5 triliun. Net buy 400 miliaran. Kemudian domestiknya buy 3,51 triliun, kemudian sellnya 3,55 triliun. Net sell sekitar 300 miliar. Oke, kita langsung saja lihat sahamnya. Nah, ini bisa Bapak Ibu dan teman-teman perhatikan. Kalau dilihat dari grafik, HMSP ini kemungkinan membentuk cup and handle, mangkok mologi bahasa kerennya kalau di Indonesia. Ini adalah cupnya, kemudian ini adalah handle-nya, pegangannya. Ini menggunakan retracement, bisa saja retracement di garis merah ini, di panah merah ini merupakan level 50% di harga 1715, kemudian di garis kuning di tanda panah merah kuning ini level 61% di harga 1665. Nah, bisa Bapak Ibu tarik dari Fibonacci, bisa Bapak Ibu lakukan di rumah, tarik Fibonacci dari yang terendah sini kemudian dari teratas di sini, sehingga ini adalah nanti ketemunya. Level support HSMP ini di kisaran harga 1490 sampai dengan 1530 atau supportnya. Kemudian bisa Bapak Ibu perhatikan di sini, ini adalah merupakan indikator akumulasi dan distribusi. Kita perhatikan yang garis hijau berubah jadi merah, kemudian berubah hijau, merah, kemudian hijau lagi. Nah, hijau ini diidentikan dengan distribusi, kemudian merah ini diidentikan dengan kebalik, hijau ini akumulasi, merah ini distribusi. Nah, di sini hati-hati ya teman-teman bahwa itu sudah akan memotong garis biru. Kalau saya lihat dari grafik, SMA ini akan masih kemungkinan turun, bisa sampai di level 50% atau 61, bahkan bisa sampai di
area support, mengingat bursa-bursa saham kita saat ini masih dalam kondisi volatil. Kalau kita lihat volume transaksinya, nah ini volume transaksinya sendiri masih di atas rata-rata. Rata-ratanya adalah 40 juta, kemudian kemarin terakhir penutupan HSP di transaksi 48 juta lembar saham. Artinya apa? Penurunan ini valid kalau dilihat dari volume price analysis. Spreadnya ini lebar, kemudian volume transaksinya juga di atas rata tinggi. Jadi besok pada saat pembukaan habis lebaran, HMS ini saya yakin sih akan turun, sehingga memberikan kesempatan buat kita yang belum punya. Kalau teman-teman yang sudah punya, sebaiknya take profit dulu untuk mengamankan profit supaya tidak tergerus nantinya. Oke, segitu saja analisanya yang sangat simpel dan singkat. Mudah-mudahan analisa ini bisa membantu Bapak Ibu menjadikan second opinion, menjadikan perbandingan. Jangan digunakan bila analisa ini tidak sesuai dengan Bapak Ibu. Jangan juga menggunakan secara langsung analisa ini, karena apa? Masing-masing trader, terutama saya dengan Bapak Ibu yang menonton video ini, profil rilisnya masing-masing sangat berbeda, sehingga ketika kita menonton video analisa, alangkah bijaknya kalau kita hanya menggunakan sebagai second opinion saja. Oke, saya ucapkan selamat merayakan Idul Fitri bagi yang merayakan, bagi yang tidak ya di rumah saja. Terima kasih, sampai ketemu di video-video berikutnya.